Oke, silakan Mbak. Terima kasih Pak. Oke, motivasinya daftar perangkat apa Mbak? Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Motivasi saya untuk mendaftar perangkat itu yang pertama tentunya saya ingin membantu perekonomian kedua orang tua saya Bapak. Lalu yang kedua itu saya mendapat dukungan dan dukungan dari kedua orang tua saya serta mendapat dukungan dari keluarga besar saya. Terus yang ketiga yaitu saya ingin mengabdikan diri di desa dengan berbagai pengetahuan saya, berhubung saya mengetahui tentang ilmu ekonomi karena saya melanjutkan di kampus IAIN Pekalongan dengan jurusan ekonomi syariah Bapak. Mungkin ilmu saya bisa saya terapkan di desa. Mungkin seperti itu Bapak. Oke, coba jelaskan pendapatan desa Mbak. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Pendapatan desa yang saya ketahui itu ada 4 Bapak. Yang pertama itu ada DD. DD itu dana desa, di mana dana desa ini bersumber dari APBN pusat ataupun negara dan digunakan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Bapak. Terus yang kedua pendapatan yang saya ketahui itu ada ADD, alokasi dana desa, di mana alokasi dana desa ini bersumber dari APBD kabupaten. Alokasi dana desa ini digunakan untuk operasional kantor, pembayaran siltap atau gaji para perangkat dan juga lembaga. Terus yang pendapatan yang ketiga yaitu ada PAD, pendapatan asli desa. Untuk PAD di desa saya itu ada 2 Bapak. Yang pertama itu ada tanah kas desa dan yang kedua itu ada BUMDes, di mana BUMDes di desa Ketitanglor itu sendiri itu mengelola tentang BKD atau Badan Kredit Desa untuk membantu perekonomian masyarakat dengan sistem simpan pinjam keuangan. Lalu pendapatan yang keempat itu ada BANQ, bantuan keuangan Bapak. Untuk bantuan keuangan itu bersumber dari aspirasi para DPR, DPRD ataupun DPR dari provinsi. Mungkin seperti itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Oke, coba jelaskan SOTK Mbak. Baik Bapak, terima kasih. SOTK yang saya ketahui itu adalah susunan organisasi tata kerja pemerintah desa, di mana yang paling atas itu ada kepala desa. Kepala desa itu bertugas sebagai bertanggung jawab ataupun menjadi pemimpin di desa. Lalu kepala desa itu dibantu oleh 3 perangkat Bapak. Yang pertama itu ada unsur sekretariatan, yang kedua unsur pelaksana teknis, dan yang ketiga itu unsur pelaksana wilayah, di mana unsur sekretariatan itu dipimpin oleh sekretaris desa Bapak. Untuk sekretaris desa di desa saya itu biasa masyarakat menyebutkan itu yaitu Pak Carik Bapak. Untuk Pak Carik ini bertugas sebagai mengkoordinir administrasi umum serta keuangan desa. Untuk sekretaris desa itu dibantu oleh 2 kaur Bapak. Untuk kaur yang pertama itu ada kaur perancangan dan umum, dan juga ada kaur keuangan, di mana kaur pelaksana umum itu bertugas merancang atau membuat RAPBDes untuk perancangan 1 tahun ke depan. Dan untuk kaur keuangan itu bertugas untuk mengatur keuangan yang ada di desa. Lalu ada pelaksana teknis, itu ada 2 Bapak. Untuk di desa Ketitanglor itu ada kasih pemerintahan dan juga kasih pelayanan dan keserah. Untuk kasih pemerintahan sendiri itu memiliki tugas yaitu memanajemen tata kerja perangkat desa dan juga mendata ataupun mengarsipkan mengenai perpajakan serta memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pertanahan. Untuk pelaksana kesra atau pelayanan itu bertugas mengadministrasikan mengenai data tentang pernikahan, kematian, perceraian, dan juga membantu masyarakat tentang
mengkondisikan masyarakat agar tertib. Untuk pelaksana wilayah itu ada 2 Bapak di desa saya, itu ada Kadus 1 itu bertugas di RW 1 itu mencakup RT 1 sampai RT 5 Bapak, dan untuk Kadus 2 itu mencakup RW 2 Bapak, dari RT 6 sampai RT 10, di mana Kadus ini bertugas untuk mengkoordinir wilayahnya masing-masing dan juga membangun wilayahnya masing-masing. Mungkin seperti itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Oke, cukup. Ya baik Bapak, terima kasih.